Baik, kalau tadi kita sudah tinjau bagaimana rumus-rumus dan ciri-ciri pada sumbu X ya, yang kita sudah peroleh persamaannya yang ini ya. Maka sekarang kita akan lihat bagaimana ciri-ciri yang terdapat pada sumbu Y. Kita analisis gerakan pada sumbu Y. Tadi kalau pada sumbu Y geraknya apa? Mengalami gerak lurus berubah berarti. Begini, pada sumbu Y atau ke atas, bayangkan benda bergerak ke atas. Sementara gravitasi bumi arahnya ke bawah. Nah, pada sumbu Y, benda mengalami percepatan karena ke atas gerakannya melawan gravitasi, maka benda diperlambat oleh gravitasi. Ya, bayangkan ya, gravitasi bumi ke bawah, benda bergerak ke atas, gerakan ke atas berlawanan dengan gravitasi, benda mengalami perlambatan. Nah, bedanya dengan GLB tadi pada sumbu X, kecepatannya di mana-mana konstan. Sementara pada sumbu Y, karena benda mengalami perlambatan atau mengalami pengaruh gravitasi, kecepatan pada sumbu Y nanti berubah-ubah. Sekarang mari kita lihat. Setelah bergerak pada saat T detik, sampailah benda di titik ini, nanti benda akan memiliki kecepatan terhadap sumbu Y. Katakanlah VY. Demikian juga T detik berikut, benda bergerak sampai di sini akan punya kecepatan pada sumbu Y, katakanlah VY. Demikian juga ketika sampai di bawah, benda memiliki kecepatan pada sumbu Y, katakanlah VY. Bedanya dengan V0x atau Vx, kalau Vx ini di mana-mana titik besarnya sama, sementara kecepatan pada sumbu Y di semua titik besarnya berubah. Kenapa? Karena mengalami gerak lurus berubah beraturan. Berapa besar Vy-nya? Coba gunakan rumus yang pertama ya, gerak GLBB. Vt sama dengan V0 ditambah A dikali dengan T. Ini rumus dasar. Vt-nya ini kita tinjau kecepatan pada sumbu Y. V0-nya gantilah V0 terhadap sumbu Y. A-nya pun kita ganti A pada sumbu Y. Sehingga Vy, V0Y ditambah AY dikali dengan T. Maka kecepatan pada sumbu Y kita bisa tulis V0Y-nya tadi apa? V0Y-nya setelah diurai V0 sin alfa. AY-nya kita ganti minus gravitasi dikali dengan waktu. Nah, jadi kecepatan pada sumbu Y nilainya selalu berubah-ubah tergantung pada berapa waktu benda tersebut bergerak. Ya. Nah, secara ringkas perubahan Vy ini terbagi dua. Ya. Pertama, ketika benda tersebut naik ke atas, bayangkan, ketika benda bergerak ke atas, arah gerakannya berlawanan dengan gravitasi, maka nilai Vy-nya selalu berubah semakin kecil atau berkurang. Sedangkan pada saat kembali lagi turun ke bawah, karena gerakannya sudah searah dengan gravitasi, bayangkan ya, pada saat ke atas Vy-nya melawan gravitasi, berarti Vy-nya berkurang. Tapi ketika dari puncak ke bawah, benda itu turun ke bawah, artinya searah dengan gravitasi. Nah, pada saat turun, Vy-nya berubah, justru semakin cepat ya, bertambah. Nah, maka dalam hal ini, kalau nanti seandainya ditanya perubahan kecepatan pada sumbu Y-nya gimana? Begini, pada saat naik Vy-nya semakin ke atas semakin berkurang,
Tapi ketika turun, VY-nya semakin ke bawah, semakin bertambah. Baik, ini yang kedua, menghitung kecepatan pada sumbu Y. Nah, yang berikut seandainya ketika pada saat T detik tersebut kita mau menghitung berapa posisi, berapa tinggi yang ditempuh benda pada sumbu Y, ya. Kalau kita misalkan T detik sampai di sini, nah kita mau hitung nih pada sumbu Y ini tingginya berapa. Demikian juga T detik berikut sampai di sini, lalu kita mau hitung berapakah posisi atau tinggi benda terhadap sumbu Y. Nah, mencari posisi atau tinggi pada sumbu Y, coba gunakan rumus jarak pada GLBB. Rumus jarak apa? S sama dengan V0 dikali T dijumlah setengah A kali T kuadrat, kan gitu. S-nya ini kita ganti jarak pada sumbu Y, jadi S kita ganti Y. Kemudian V0-nya gantilah V0 pada sumbu Y. A-nya ganti juga percepatan terhadap sumbu Y. Sehingga kalau kita mau menghitung Y bisa kita tulis menjadi apa? V0 Y-nya kita gantilah menjadi V0 sin alfa dikali T. AY-nya kita ganti minus G, berarti berubah menjadi setengah G dikali dengan T kuadrat. Jadi kalau kita anggap ini persamaan GLBB yang pertama pada sumbu Y, maka ini adalah persamaan GLBB yang kedua terhadap sumbu Y. Ya. Nah, demikian juga kalau kita substitusi ke rumus nomor 3, ingat rumus nomor 3 apa? VT kuadrat. Maka dalam hal ini VT-nya jadi VY kuadrat. V0 kuadrat, dalam hal ini V0 pada sumbu Y dikuadratkan, ditambah 2 kali A. A-nya kita ganti minus G, 2 kali A kali S. S-nya gantilah menjadi posisi terhadap sumbu Y, ya. Atau kalau V0 Y-nya kita ganti nilainya V0 sin alfa dikuadratkan dikurang dengan 2G dikali Y. Nah, inilah persamaan ketiga pada sumbu Y yang diambil dari rumus ketiga gerak lurus beraturan. Jadi ringkasnya, pada sumbu X persamaannya cuma satu, X sama dengan V0 cos alfa kali T sesuai dengan rumus sesuai dengan rumus GLB. Tapi pada sumbu Y persamaannya ada 3, karena gerak lurus berubah beraturan, rumusnya juga ada 3. Demikianlah persamaan yang dimiliki benda bergerak parabola terhadap sumbu Y.